Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah sidang salat zuhur, ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan di akhir dan penghujung bulan Syawal ini pasca Ramadan, kami ingin sampaikan kultum dengan tema antara Syawal, takwa dan refleksinya. Selesai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin, kita meninggalkannya dan bertemu dengan bulan Syawal. Dan salah satu daripada tujuan, bahkan keutamaan atau utamanya tujuan daripada puasa, makosidnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, tentu puasa itu diterima oleh Allah, ada tanda-tandanya, yaitu ketika seseorang meningkat menjadi takwa, karena tujuan puasa menempa seseorang agar menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai tanda bahwa puasa itu diterima? Kita bisa lihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang bertakwa. Takwa tadi salah satu dari makosid tujuan daripada puasa. Apa tanda-tanda orang takwa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Ini hanya bisa dilakukan orang yang takwa. Artinya orang yang tidak takwa berinfak itu hanya bisa di waktu lapang saja. Di sini ada pernyataan di waktu lapang maupun sempit. Yang pertama, infak itu tidak harus selalu dengan harta. Bagi yang berharta, infak dengan harta. Bagi yang tidak punya harta, maka bisa berinfak dengan tenaga, dengan ilmu, dan lain sebagainya. Inda kullu ma'rufin shadaqah. Segala yang baik itu adalah sedekah atau infak. Nah, orang yang takwa itu berbuat baik, baik hatinya sedang lapang, senang, baik senang kepada keadaan, kepada dirinya atau kepada orang lain, atau ketika di hatinya sedang sempit, sedang sumpek, sedang tidak suka dengan seseorang, atau sedang dalam keadaan sulit. Orang bertakwa bisa berbuat baik dalam keadaan apapun, tidak kondisional. Misalnya, kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang. Orang yang tidak takwa atau belum sampai pada derajat takwa mungkin memberikan sesuatu pilih-pilih, yaitu kepada orang-orang yang dia sukai, dia cintai, orang-orang yang baik pada dirinya. Sementara kepada orang yang dia benci, orang yang tidak dia suka, orang yang tidak baik pada dirinya, dia tidak mau beri. Hal ini juga berlaku pada perilaku seperti misalnya menyapa, senyum, dan sebagainya. Ini kalau orang yang tidak takwa, pilih-pilih. Mau nanya, mau senyum, mau berkunjung hanya kepada orang yang dia cintai saja. Sementara kepada orang yang dia tidak cinta, dia tidak mau senyum, dia tidak mau sapa, dia tidak mau mengucapkan salam. Hanya orang bertakwa saja yang bisa berbuat baik. Kemudian contoh lain, kalau misal saja kita di satu perjalanan lalu ketemu jalan yang sempit di mana motor ketika berpapasan sangat ngepres. Lalu kemudian sepeda motor kita atau sepeda motor di depan kita itu adalah berhenti karena bertemu atau berpapasan dengan
teman yang rupanya lama tidak berjumpa. Ketika dia berhenti, dia mengucap salam, berjabat tangan, menanya bagaimana kabarnya, sekarang tinggal di mana. Kalau kita orang yang bertakwa, kita akan membiarkan saudara kita yang di depan berhenti sedang menyapa temannya yang lama tidak bertemu, dengan cara kita bersedekah waktu, berinfak waktu yang kita punya, kita infakkan. Kita berhusnudzon, paling dia berhenti hanya semenit, bahkan mungkin kurang. Kenapa? Karena dia juga tahu di belakangnya banyak sepeda motor yang antri ingin lewat. Dia hanya ingin bertanya kepada teman yang sudah lama tak berjumpa tentang keadaan dan tinggal di mana. Kita kalau dia nengok ke belakang, kita akan bilang kalau orang bertakwa, oh silakan mas, nggak apa-apa, lanjut aja. Dengan kita berbaik sangka, dia tidak akan lama. Kita sedekah waktu semenit. Bagi orang yang tidak takwa, dia akan marah-marah dengan membunyikan klakson sekeras-kerasnya, mungkin melotot, mungkin membentak, dengan mengatakan kata-kata kasar. Ini jalanan, bukan tempat ngobrol, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau yang tidak takwa, nggak bisa dia untuk ikhlas memberikan atau mensedekahkan sebagian waktunya. Nah, maka kita tinggal tanya pada diri kita. Mungkin kita sering bertemu di jalanan seperti itu. Ada kita lihat orang membentak motor lain yang berhenti karena jalanan sempit, padahal dia hanya nanya keadaan teman hanya setengah menit barangkali. Tetapi kalau orang yang bertakwa, dia ikhlas, dia diam. Silakan lanjut aja, nggak apa-apa. Kenapa? Nanti dia juga setelah itu akan mengucapkan terima kasih mas, mohon maaf. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Jelas habis itu dia lanjut. Nah, ini bentuk infak itu sekali lagi bisa infak harta, bisa infak tenaga, bisa infak waktu, bisa infak ilmu, bisa infak senyuman. Orang yang bertakwa ketika pesan kepada istrinya, mak ini oleh-oleh bagiin ke tetangga. Pak, tetangga yang sono mah nggak usah dibagi pak, dia orang jahat. Nggak usah begitu mak, dia mau baik, dia mau jahat, dia orang susah, kita perlu bantu. Lihat Rasulullah ketika mau bersedekah harta, orang kafir yang memusuhi dirinya ketika dia susah atau sakit atau lapar ditengok. Ini memberikan contoh keteladanan bagi kita. Orang takwa punya sifat semacam itu. Jadi sekali lagi, tanda yang pertama orang takwa adalah mau berbuat baik kepada siapapun yang dia suka atau tidak suka. Dan puasa telah mengajarkan itu. Lihat, ketika bulan puasa kita disuruh bersedekah, khususnya tentang makanan untuk berbuka, takjil misalnya. Kita bersedekah makanan ditempatkan di masjid, entah itu kolak, entah itu kurma, lalu kita menyerahkan kepada DKM. Kita tidak akan bicara begini, Pak DKM, ini makanan tolong nanti dibagikan ke jamaah buat buka puasa, tapi kalau ada si anu jangan dikasih. Nggak mungkin dia bilang begitu. Dia berikan saja, ini makanan buat takjil, buat membatalkan puasa nanti pas maghrib. Buat siapa nih? Siapa saja. Ada orang yang datang, kasih aja. Jadi kita di situ tidak berpikir, walaupun mungkin kita tahu nanti yang datang ke masjid ada si anu yang kita tidak suka. Kita akan memberikan kepada siapa saja. Ini puasa mengajarkan bahwa berbuat baik itu tidak tebang pilih. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa, dia hanya mau berbuat baik kepada orang yang baik, dan dia akan membalas orang jahat dengan keburukan atau kejahatan. Ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa bisa menahan marah. Ini bukan disuruh meninggalkan marah atau menghilangkan marah. Ayat ini bukan mengajarkan hapuslah kemarahan, hilangkan kemarahan, bukan. Tahanlah kemarahan. Arti ditahan itu marah tetap masih ada, tapi tidak diumbar, tidak dieksploitasi dengan liar. Orang yang tidak bertakwa ketika marah mungkin kata-katanya kasar, mungkin tangan dan kakinya sampai merusak barang, atau mungkin sampai melukai orang. Bahkan ada orang yang ketika marah senang sekali dengan kemarahannya sampai mendolimi orang, ada yang sampai melukai, bahkan ada yang sampai membunuh. Jika ada orang lain tersakiti, dia sangat senang. Ini disebut dengan psikopat.
Orang yang tidak bertakwa itu bisa punya psikopat, dan ini biasanya orang-orang yang tidak beriman. Mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, ada rasa kesenangan, kepuasan, kebanggaan. Beda orang yang bertakwa, ketika kata-katanya kira-kira menyakiti orang lain, tindakannya terlanjur menyakiti orang lain, dia menyesal, kemudian segera minta maaf. Jadi pertama, orang bertakwa menahan marah, jangan sampai sikapnya, kata-katanya, tindakannya menyakiti orang. Marah tetap marah, tetapi dengan cara yang tepat. Hati-hati kemarahannya. Jadi Islam mengajarkan sesuatu yang boleh kita marah adalah hal yang memang Allah juga marah kepada perkara itu. Jika suatu perkara dimarahi oleh Allah, maka orang beriman akan marah. Tapi jika perkara tersebut oleh Allah tidak dimarahi, kita tak perlu marah. Kalaulah kita marah kepada sesuatu yang dimarahi Allah, apa contohnya? Misalnya menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Quran, itu Allah akan marah. Kita juga ikut marah. Tetapi kalau kita yang dihina, kita tak perlu marah. Itu tanda orang takwa. Tapi kalau orang tidak takwa, mau Islam dihina, mau Allah dihina, Rasul dihina, Quran dihina, dia tidak marah. Tapi kalau dirinya diusik dan dihina baru marah, itu bukan orang takwa. Kalaulah marah juga tidak mengumbar kata-kata kasar dan tindakan yang menyakitkan. Disalurkan dengan cara yang syar'i. Dan yang ketiga, ciri orang takwa adalah wal afina 'anin nas. Memberi maaf kepada manusia. Ini menggunakan isim fa'il, wal afina 'anin nas. Orang takwa bisa memberi maaf kepada orang lain. Ingat, memberi, bukan meminta. Memang ada perintah, kalau kita punya salah wajib meminta maaf. Itu perintah bagi orang yang bersalah. Bagi orang yang tidak bersalah tidak wajib meminta maaf, yang ada memberi maaf. Adapun memberi maaf itu tidak wajib. Yang wajib adalah orang punya salah meminta maaf, sebagaimana orang berhutang wajib membayar. Yang memberi hutang itu tidak wajib menagih. Yang wajib mah yang berhutang, wajib membayar walaupun tidak ditagih. Nah, orang takwa itu bisa memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada dirinya, baik orang itu datang meminta maaf ataupun tidak datang meminta maaf. Orang takwa terhadap orang yang menyakiti dirinya, jangankan dia datang untuk meminta maaf, tidak datang juga sudah saya maafkan. Tapi kalau yang tidak takwa tidak bisa. Kalau orang itu tidak datang untuk meminta maaf, ya tidak dimaafkan. Bahkan kadang-kadang orang datang saja meminta maaf tidak diberi maaf. Ada yang datang minta maaf diberi maaf, kalau tidak datang tidak dimaafkan. Ada juga yang datang meminta maaf tidak diberi maaf. Orang takwa tidak begitu, tidak ada dendam. Orang itu meminta maaf ya diberi, tidak meminta maaf ya sudah dimaafkan. Itu tanda orang takwa. Tidak ada sakit hati dan dendam. Nah, kalau enggak takwa enggak bisa. Kemudian ciri yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila terlanjur dia melakukan perbuatan yang keji dan kezaliman kepada dirinya, maka segera ingat Allah. Kalau berbuat maksiat, dia segera ingat Allah, nyesel, istighfar, taubat. Orang takwa kalau melakukan kesalahan ada rasa takut kepada Allah, ada rasa kegelisahan di dalam hati. Kenapa? Orang bertakwa sadar semua perbuatannya dilihat Allah, dicatat Allah, dan kelak akan dibalas oleh Allah. Dan yang dia takutkan nanti balasan di sisi Allah di akhirat. Kalau saya tidak taubat, kalau saya tidak meminta ampun, nanti di akhirat siksaannya menyakitkan dan berat, begitu pedih. Maka segera dia menyesal dan bertobat karena membayangkan siksaan akhirat yang begitu pedih. Nah, kalau orang yang tidak takwa berbuat maksiat tidak gelisah, tidak takut, bahkan ada yang merasa senang dengan maksiat yang dilakukannya. Itu orang yang tidak takwa. Orang takwa tandanya adalah ada kegelisahan ketika maksiat, ada ketakutan, dan segera ingat Allah lalu bertobat. Jadi orang takwa bukan orang yang tidak luput dari kesalahan. Orang takwa tetap berpotensi melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, semua anak manusia
itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawabun, sebaik-baik orang bersalah yang bertaubat. Dalam hadis yang lain bahwa setiap kita mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Orang takwa tetap bisa salah. Rasulullah dan para nabi saja yang dijaga maksum oleh Allah dari kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, silahkan saja kita berbuat salah asal jangan diniatkan dan disengaja, tergelincir, terpeleset, khilaf, lalu istighfar, memohon ampun dan bertaubat. Habis itu berjanji untuk tidak mengulang. Walaupun sudah berjanji tidak mengulang, bisa saja suatu ketika terpeleset kepada perbuatan yang sama, tapi sebelumnya tidak diniati. Orang yang tidak takwa ketika berbuat salah dia meminta ampun, tapi di hati sudah berniat lagi untuk melakukan kembali. Orang takwa niatnya tidak mengulang, tapi sebagai manusia terkadang khilaf, terulang kembali. Dia menyesal kembali, bertobat kembali. Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya sampai hamba itu bosan berbuat dosa atau sampai hamba itu bosan meminta ampun. Jamaah rahimakumullah, inilah refleksi daripada Syawal, refleksi daripada ketakwaan yang dihasilkan daripada siam Ramadan. Ramadan mengajarkan, puasa mengajarkan kepada kita akan sebuah keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab dan pengawasan, serta mengajarkan kita berorientasi kepada akhirat. Maka puasa ketika kita merasa sendiri di rumah, tidak berani makan, di jalan tidak berani makan karena diawasi oleh Allah. Jadi mengajarkan satu kejujuran. Kemudian puasa tidak berharap pujian, puasa tidak berharap sanjungan, puasa hanya mengharapkan pahala Allah. Itulah keikhlasan. Puasa mengajarkan sebuah tanggung jawab dan semangat berbuat baik. Walaupun tidak dilihat orang, saya tetap akan berbuat baik. Itu puasa. Jadi kita berbuat baik bukan karena sanjungan dan balasan manusia. Kemudian kita berbuka puasa juga tetap nunggu beduk maghrib, tidak karena sudah lapar makan. Itu mengajarkan sebuah tanggung jawab dan kedisiplinan. Jadi dengan puasa, dampaknya mestinya di bulan Syawal ini, tanda diterimanya puasa adalah menjadi orang yang ikhlas, jujur, bertanggung jawab, dan kemudian memiliki sifat-sifat mulia, berbuat baik kepada siapapun tanpa tebang pilih. Yang kedua, bisa menahan amarah, tidak emosional yang melampaui batas. Dan yang ketiga, bisa memaafkan orang, baik orang itu meminta maaf atau tidak meminta maaf. Dan yang keempat adalah orang itu akan bertobat serta tidak mengulang kembali atas kejahatannya. Semoga Allah menerima segala ibadah puasa yang kemarin kita lakukan, yang sering kita katakan dengan minal aidin wal faizin wal maqbulin, dan kita sering mengatakan halal bihalal, yaitu saling memaafkan. Dan mudah-mudahan kita hari ini dan ke depan jauh lebih baik dari hari kemarin, sampai ketika wafat nanti husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.